Sivitas Akademika tercinta, Universitas Muhammadiyah Metro. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, pada siang hari ini kita akan bersama-sama mempelajari terkait dengan tata bahasa Arab fungsional atau dalam bahasa Arab dinamakan Nahwul Wadhifi. Mata kuliah ini sejatinya adalah mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa, tentunya pada mahasiswa program studi pendidikan agama Islam. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan ini, mari kita bersama-sama mengawali kegiatan perkuliahan dengan melafadzkan basmalah bersama-sama. Oke, sebelum kita memasuki materi perkuliahan pada siang hari ini, terlebih dahulu kita memahami secara seksama terkait dengan mata kuliah tata bahasa Arab fungsional. Dalam hal ini jumlah pertemuan dalam satu semester ini adalah 16 kali pertemuan. Nanti 16 kali itu tidak semuanya penyampaian materi, namun ada 2 kali khusus untuk ikhtibar. Apa itu ikhtibar? Yakni ujian. Yakni pertama al-ikhtibar nisfi, kemudian al-ikhtibar an-nihai. Jadi pertama adalah UTS, yang kedua adalah ujian akhir semester atau. Nah, deskripsi mata kuliah tata bahasa ya, tata bahasa fungsional. Nah, ini mata kuliah tata bahasa fungsional adalah mata kuliah keilmuan dan keterampilan yang memfokuskan pada pengkajian tata bahasa Arab, qawaid lughah al-arabiyah. Qawaid lughah al-arabiyah. Dengan memadukan aspek teori dan praktek. Jadi nanti dalam perkuliahan kita akan memahami teorinya seperti apa. Contoh terkait jumlah fi'liyah, susunan kalimat, kata kerja, kemudian ada jumlah ismiyah, susunan kalimat yang terdiri dari kata benda atau mubtada wal khabar. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya tujuan dari teori dan praktek ini adalah untuk memahami, menelaah, menganalisis, mengidentifikasi dan memfungsikan bahasa Arab melalui komunikasi interaktif. Jadi bahasa Arab fungsional ini, tata bahasa Arab fungsional ini adalah mata kuliah yang tujuan pokoknya memfungsikan bahasa Arab secara komunikatif dan interaktif. Jadi dalam konteks berbicara, dalam konteks membaca tulisan-tulisan atau naskah, atau bahkan nanti kita mempelajari i'rab itu sendiri. Nah, selain itu mata kuliah ini juga memadukan aspek 4 keterampilan berbahasa, maharatul istima', al-kalam, maharah al-qiraah, dan maharah kitabah dalam konteks komunikasi lisan dan tulisan. Capaian mata kuliah tata bahasa fungsional. Nah, mahasiswa mampu memahami, menganalisis dan memperhatikan tata bahasa Arab dalam konteks komunikasi lisan dan tulisan melalui pengkajian secara seksama mengenai tata bahasa Arab secara sederhana, terstruktur dan kompleks. Jadi tata bahasa Arab itu kan ada yang sederhana. Misalkan qoma zaidun. Zaidun itu berdiri. Strukturnya itu kan ada dari fi'il dan fa'il. Nah, itu sederhana. Nanti ada terstruktur. Terstruktur itu ada kata kerja, ada subjeknya, ada objeknya. Nah, jadi ada kata kerjanya, misalkan fataha imranu al-baba. Fataha imranu al-baba. Nah, fataha itu membuka, fi'il madhi, imranu fa'ilnya seorang laki-laki namanya Imron, al-baba
artinya pintu. Posisinya sebagai objek atau maf'ulun bihi. Nah, yang kompleks itu dalam satu naskah atau satu paragraf. Nah, gitu. Jadi antara satu kalimat dengan kalimat yang lain itu bertautan. Nah, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan kompleks seperti itu. Ini jumlah ismiyah dan fi'liyah. Nah, ini ta'riful jumlah ismiyah wal fi'liyah. Definisi jumlah ismiyah dan fi'liyah. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada tarkibul jumlah ismiyah wal fi'liyah. Susunan jumlah ismiyah dan fi'liyah. Terus di sini ada at-tadribu 'alal jumlatil ismiyah wal fi'liyah. Yakni latihan dalam menyusun jumlah ismiyah dan fi'liyah seperti itu. Nah, materi yang lebih luas kita akan tanya-tanya terlebih dahulu. Biasanya kalau dalam kalimat kata benda, misalnya susunan kata benda, seperti dalam bahasa Indonesia dulu deh gitu. Misalkan contoh begini, misalkan pintu itu besar. Pintu itu besar. Nah, itu kan susunan kata benda. Kalau dalam bahasa Arab. Nah, gitu. Dalam bahasa Indonesia biasanya seperti ini. Farhan membaca Al-Quran di masjid. Nah, seperti itu. Nah, kedua kalimat ini kan jelas berbeda kan satu dengan yang lain, seperti itu. Sebelum kita memasuki materi yang lebih spesifik, coba ada yang bisa menyebutkan satu atau dua kalimat yang sama seperti yang telah disebutkan barusan. Coba, mbaknya, jumlah ismiyah pakai bahasa Indonesia terlebih dahulu. Tadi kan pintu itu besar. Apa coba? Ya bahasa Indonesia terlebih dahulu. Apa? Kelas itu rapi. Kelas itu rapi. Nah, kemudian ada yang lain? Masnya? Ya. Meja itu kecil. Meja itu kecil. Oke. Nah, sekarang susunan kalimat. Coba. Mbaknya, susunan kalimat. Ya, buat kalimat dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. Seperti tadi. Farhan membaca Al-Quran di masjid. Nah, sekarang pakai bahasa Indonesia terlebih dahulu. Aku membeli pensil. Ada lagi? Banyak yang ujung? Apa? Sangat luas. Itu tadi kata benda, langit itu luas. Sekarang aja. Misalkan apa? Zaid pergi ke kantor. Zaid pergi ke kantor. Nah, itu tadi dalam bahasa Indonesia. Nanti kita kaji secara bersama dalam bahasa Arab. Nah, ini sistem pembelajarannya ada luring dan daring. Kita ini luring, pertemuan tatap muka, nanti online daring kita siasati untuk pertemuan selanjutnya. Mungkin dalam satu semester nanti kita akan melakukan pembelajaran daring kurang lebih 2-3 pertemuan. Oke. Nah, media perkuliahannya ini dan nanti ada di Sepada. Oke. Nah, metode pembelajarannya ceramah interaktif, kemudian project based learning. Jadi nanti kita ada proyek-proyek penyusunan kalimat didasarkan pada materi yang telah disampaikan. Kemudian ada kelompok. Teman-teman nanti bisa melakukan aktivitas diskusi kelompok untuk memecahkan materi-materi yang belum dipahami secara seksama, tentunya yang telah disampaikan di kelas. Nah, ini sistem penilaian, ada tes lisan. Nah, nanti rekan-rekan bisa pahami secara seksama. Kemudian
ada tes tertulis. Nah, ini kemampuan menyusun kemampuan membaca teks berdasarkan kaidah nahwu itu untuk tes lisan. Kemudian kemampuan mengi'rabkan kalimat. Nah, nanti mahalnya apa? Kedudukannya sebagai apa? Apakah sebagai fa'il, pelaku, subjek, atau maf'ul sebagai objek seperti itu. Nah, nanti ada kemampuan memaknai kalimat yang dibaca atau dilafalkan. Kemudian kemampuan berargumentasi. Misalkan nanti ditanya nih, kenapa kok ini bisa jadi fa'il? Kenapa kok ini bisa menjadi naibul fa'il? Nah, seperti itu. Selanjutnya ada kemampuan mengi'rabkan kalimat. Nah, mahalul i'rab. Tadi di lisan mengi'rabkan. Nah, mengi'rabkan tapi dalam bentuk dalam hal ini tanya jawab. Tapi dalam hal ini di tes tertulis itu namanya mengi'rabkan secara klasifikatif, terperinci. Kemudian tentunya kemampuan berargumentasi. Nah, sekarang masuk kepada materi ta'riful jumlah al-ismiyah. Nah, kita mulai dari al-amtsilah. Apa itu al-amtsilah? Contoh. Nah, silakan bisa dibaca dari sebelah dari bagian belakang. Silakan mbaknya, apa bacanya? Al-baitu jamilun. Ayo mbaknya, silakan. Asy-syari'u. Yang nomor 2. Asy-syari'u muzdahimun. Muzdahimun. Oke. Muzdahimun. Terus yang selanjutnya, mbaknya yang pakai kacamata, al-jawwu mu'tadilun. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada al-baitu jamilun, asy-syari'u muzdahimun, al-jawwu mu'tadilun. Kita artikan terlebih dahulu sebelum memasuki penjelasan lebih terperinci. Al-baitu jamilun, rumah itu indah. Asy-syari'u muzdahimun, jalanan itu ramai, atau bahasa hari ini macet. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga, al-jawwu mu'tadilun. Jawu itu cuaca, udara. Ya, udara hari ini mu'tadil. Apa? Ya, seimbang, tidak panas, tidak dingin, pokoknya seimbang. Nah, kalau bisa dimaknai dengan bahasa kekinian, al-jawwu mu'tadilun itu gini. Udara hari ini biasa-biasa aja gitu. Udara hari ini biasa-biasa aja. Enggak panas, enggak dingin, ya biasa-biasa aja, mu'tadil. Mu'tadilun itu artinya adalah seimbang. Nah, kalau bahasa hari ini, udara hari ini biasa-biasa aja. Nah, gitu kan? Seperti itu. Nah, al-amtsilatu sabiqatu kulluha jumalun mufidatun. Jadi contoh-contoh yang di atas artinya kalimat ini kulluha jumalun mufidatun, yakni jumlah mufidah. Apa sih Mas jumlah mufidah itu? Jumlah mufidah itu apa Mas? Kalimat sempurna. Jumlah mufidah dan kalimat sempurna. Al-raq min ismaini, yang tersusun dari dua kata benda. Kata bendanya apa saja? Mbaknya. Kata bendanya apa saja? Al-baitu. Terus? Al-baitu, asy-syari'u, al-jawwu. Nah, itu. Kemudian setelahnya apa saja kata bendanya? Jamilun, muzdahimun, mu'tadilun. Nah, jadi setiap kalimat ini terdiri dari dua kata. Awwaluha mubtada wa akhiruhuma khabar. Nah, jadi
Di awal ini mubtada dan yang di akhir ini khobar. Nah, terus apa sih yang diperoleh dari kalimat ini? Kullu jumlatin min hadhil jumlati mabdu'atun bi ismin. Jadi setiap kalimat, ya, kalimat. Jadi kalimat dalam bahasa Arab bermakna jumlah. Jadi jumlah dari setiap ini semua dimulai dengan isim. Mahwal isim? Kata benda. Tusamma al jumlatul al ismiyah gitu. Jadi jumlah ismiyah gitu. Syurutul mubtada wal khobar. Nah, kita kembali. Jadi ada al jumlatu al ismiyah. Nah, al jumlah ismiyah itu sejatinya adalah terdiri dari namanya mubtada wal khobar. Al khobaru. Nah, di sini. Mubtada dan khobar. Intinya itu al jumlah ismiyah. Maka al jumlah ismiyah itu secara arti bermakna jumlatul lati tatarakabu minal mubtada wal khobar. Jumlah ismiyah. Mahyal jumlah ismiyah? Al jumlatu tatarakabu minal mubtada wal khobar. Gitu. Jadi jumlah kalimat yang tersusun dari mubtada dan khobar. Seperti itu. Apa itu syarat-syarat mubtada dan khobar? Nah, seperti itu. Al mubtada. Pertama ayyakuna min ismil ma'rifah. Harus dari isim ma'rifah. Selanjutnya ayyaqa'a fi awalil jumlah, harus berada di awal jumlah kalimat gitu. Kemudian yang ketiga ayyakuna marfu'an. Marfu'an itu dhammah atau wawu dengan nun atau alif dan nun. Khobarnya ayyakuna min ismin nakirah. Min ismin nakirah itu kata benda yang umum. Nah, gitu. Al baitu jamilun. Nah, ini ma'rifah. Ini nakirah. Nah. Selanjutnya setelah khobar syurutul khobar, setelah yang pertama ayyakuna marfu'an, sama. Jadi kalau mubtadanya marfu', ya khobarnya marfu'. Kemudian yang ketiga ayatsba'al mubtada mufradan au mutsanniyan au jam'an. Harus diikuti mufradnya. Mufrad, kalaupun mufrad ya khobarnya mufrad. Kalau mubtadanya jamak ya harus mengikuti. Kalau sana ya musanna. Ayo masnya dibaca. Yaqra'u Yusuf Yusufu Al-Qur'ana. Mumtaz. Masya Allah. Masnya yang paling gede, khudhi Al-Kitabah. Coba diulangi biar lancar. Khudhi Al-Kitabah. Ini yang perempuan. Nomor 3. Al-Wardata. Nah, coba diulangi. Qatafat Oke. Nah, sebelum kita memahami penjelasan terkait dari ketiga kalimat tersebut, kita artikan dulu. Artinya? Yusuf sedang membaca Al-Quran gitu. Khudhil kitabah. Ambilkan buku. Qatafat Aisyatu al-wardata. Bunga apa? Bunga mawar. Nah, gitu.
Arif, nah ini penjelasannya. Na'rifu kulla amsilatin sabiqah tusamma jumlatan mufidatan. Nah, jadi setiap contoh-contoh ini dinamakan jumlah mufidah. Kalimat sempurna. Nah ini. Wa idza ta'ammalna jumala wajadna kulla wahidatin minha murakkabatun min fi'lin wa fa'ilin. Qatafat Aisyatu al-wardata. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya mana? Aisyah. Oh, oke. Ya, oke. Aisyah seperti itu. Nah, kulla jumlatin min hadhil jumala mabdu'atun bi fi'li sama jumlah fi'liyah. Dikarenakan diawali dengan kata kerja semuanya, maka disebut dengan jumlah fi'liyah. Seperti itu. Nah, kita bahas ini. Al jumlatu al fi'liyatu. Fi'liyatu. Nah, al jumlatu al fi'liyatu. Nah, ini kan lazimnya itu pertama fi'il, fa'il, maf'ulun. Ini apa namanya? Kata kerja. Ini objek. Kan ada tuh kata kerja yang memang benar-benar harus ada objeknya. Mbaknya tadi ada kata kerja yang benar-benar memang tidak membutuhkan objek. Seperti itu. Contoh ya. Al-kursi. Jalasa Ali wa alal kursi. Kira-kira mana fa'ilnya? Ali. Oke, ini objek subjek. Objeknya mana? Gak ada. Nah, kalau saya menulis begini, akala abi al-khub bukan al-khubza, ar-ruzza. Akala abi ar-ruzza. Mana failnya? Abi. Ini sebagai subjek. Ar-ruzza sebagai objek. Jadi ada kalanya dalam bahasa Arab itu kata kerja tidak membutuhkan objek, dan ada juga kata kerja yang membutuhkan objek. Kerja yang membutuhkan objek itu namanya fi'il muta'addi, sedangkan yang tidak membutuhkan objek namanya fi'il lazim. Oke ya, dari dua materi ini antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah itu sama-sama memiliki struktur masing-masing seperti itu. Jika jumlah ismiyah terdiri dari dua kata benda yang saling beriringan, kalau dia tunggal atau mufrad ya mufrad, musanna ya musanna, jamak ya jamak. Tapi kalau di kata kerja dalam hal ini jumlah fi'liyah itu yang menyesuaikan adalah kata kerjanya seperti itu. Tapi sebelum praktek kita memahami terlebih dahulu tarkib al-jumlah ismiyah dan fi'liyah. Nah, ini seperti tadi. Al-jumlatul al-ismiyatu. Al-jawu mu'tadilun. Al-jawu sebagai khobarnya mu'tadilun. Al-jumlah fi'liyah. Nih. Yaqra'u Yusufu al-Qur'ana. Yusuf sebagai apa? Fa'il. Al-Qur'ana sebagai
Nah, sekarang tadrib alal jumlah ismiyah wal fi'liyah. Nah, tadribnya, latihannya bisa nanti disiapkan terlebih dahulu di bukunya masing-masing atau di pikiran, oh saya membuat struktur kalimat seperti ini. Nah, didasarkan kata kerja yang sudah ada. Pertama, jumlah ismiyah. Jadi diminta untuk membuat kalimat sempurna dengan kata-kata berikut ini. Yang pertama, al-jumlah al-ismiyah. Jami'ah. Seperti itu. Pertama. Yang kedua, asyaqah. Ma makna syaqah? Apartemen. Maktabatul jami'ah? Perpustakaan universitas. Oke, mumtaz. Qa'atul madrasah? Aula apa? Aula sekolah, seperti itu. Nah, sekarang jumlah fi'liyah. Di sini ada kata kerja kharaja yakhruju, fataha yaftahu, tala'a yutali'u. Ma makna kharaja yakhruju? Ya nanti bisa memilih. Gitu, bisa memilih. Pokoknya setiap dari kalian bisa membuat. Mau yang jumlah ismiyah silahkan. Jumlah fi'liyah silahkan, seperti itu. Satu kalimat saja. Tapi tidak boleh semua ke ismiyah, nggak boleh. Nah, harus ke fi'liyah salah satunya. Oke, seperti itu. Oke, sembari mengerjakan tadribat, latihan, saya absen terlebih dahulu. Al-Himni Ziaul Haq. Oke. Lanang Faus Asmara. Oke. Farhatul Ula. Oke. Nabila Alifatur Rahmah. Oke. Salsa Aura Esa. Oke. Ilmi Mahdafani. Mas. Aulia Khairun. Eriza Mulyasari. Oke. Arizal Haris. Mutia Ashifa. Sandy Enggar. Ninda Zahra. Oke. Aulia Azhara. Oke, Aulia Azhara. Siapa yang sudah? Ya, silakan. Ya, keren. Ya, berdiri. Mana yang jumlah ismiyah apa fi'liyah? Yang jumlah yang bawah yang fi'liyah. Apa fi'liyah? Coba. Fataha Muhammadun al-baba. Fataha Muhammadun al-baba. Fa'ilnya mana? Muhammadun. Muhammadun. Maf'ulnya, objeknya Babun. al-baba. Oke, tepuk tangan. Sip. Kharajtu. Coba fa'ilnya mana? Tu itu domir apa? Domir ana. Maf'ulnya mana? Maf'ul bihnya ada? Ada? Oh, enggak ada. Berarti kalau enggak ada itu namanya fi'il apa tadi? Kalau enggak membutuhkan objek namanya fi'il apa? Fi'il lazim. Ya. Belajar apapun itu sebuah ibadah. Tapi kalau kita mengutip dan memaknai pernyataan Sayyidina Umar bin Khattab itu ta'allamul arabiyyata fa innaha juz'un min dinikum. Jadi belajarlah bahasa Arab karena bahasa Arab itu merupakan bagian dari agama kalian. Agama kalian apa? Agama kita apa? Islam. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk mempelajari bahasa Arab. Terima kasih. Kita akhiri bersama-sama perkuliahan pada siang hari ini dengan melafadzkan hamdalah bersama-sama. Sekaligus doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas partisipasinya. Saya tutup. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.